Ejo, what up geng, terima kasih sudah klik video ini. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ada kata-kata kiropraktik, yang dimana kiropraktik itu adalah mengembalikan fungsi otot dan juga mengembalikan fungsi normal sendi-sendi kita, dan juga untuk meningkatkan kesehatan secara seluruh tubuh kita geng. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah melakukan kiropraktik sebelumnya. Banyak orang yang mendapatkan pengalaman menyenangkan setelah melakukan kiropraktik ini. Namun, berbeda dengan seorang pria yang bernama Jonathan Bakeliu berusia 32 tahun kala itu, pada bulan Oktober 2015, ia datang ke tempat praktik kiropraktik geng, yang dimana ia berharap mendapatkan kebugaran dan juga meregangkan sendi-sendi ototnya. Namun, ia mendapatkan hal buruk setelah melakukan kiropraktik ini geng. Jadi, Jonathan ini pingsan saat menjalani penyesuaian leher kiropraktiknya pada bulan Oktober 2015. Ia pun sempat kejang 2 kali. Ia pun dilarikan ke rumah sakit North Fulton, yang dimana geng, setelah ia sampai di rumah sakit, di UGD rumah sakit itu, ia mendapatkan penanganan yang sangat buruk. Setelah ia melakukan kiropraktik itu, ia kejang dan juga pingsan. Ternyata ia ini mengalami stroke geng, setelah melakukan kiropraktik ini. Namun sayangnya dokter di UGD tersebut salah mendiagnosis gejala dari si Jonathan ini. Meskipun menunjukkan gejala stroke, dokter gagal mendiagnosis kondisi tersebut dengan segera, yang menyebabkan keterlambatan dalam perawatan. Sindrom si Jonathan ini terkunci. Yap, sindrom terkunci. Akibatnya, Jonathan mengalami sindrom terkunci, kondisi neurologis langka yang membuat ia sadar tetapi tidak dapat bergerak atau berkomunikasi secara verbal, kecuali hanya melalui dengan gerakan matanya saja geng. Setelah Jonathan ini menunggu dengan lama berjam-jam hingga 2 hari, keesokan harinya juga tidak ditemukan atau didiagnosis atas apa gejala dari si Jonathan ini, yang mengakibatkan begitu lamanya penanganan. Sindromnya si Jonathan ini terkunci geng, yang mengakibatkan dia stroke permanen. Jonathan pun menggugat dokter ruang gawat darurat ini yang bernama Dr. Matthew Womack dan ahli radiologi Dr. James Walsh-Smith dengan tuduhan kelalaian berat yang merugikannya, di mana ia harus mendapati kondisi yang seperti ini yang merubah seluruh kehidupannya geng. Kasus ini pun berjalan begitu panjang geng. Si Jonathan ini pun tidak mendapatkan keadilan yang begitu lama geng, hingga bertahun-tahun. Jonathan ini yang awalnya sangatlah aktif, suka berolahraga, setelah ia datang ke tempat kiropraktik dan mengalami stroke, lalu ditangani dengan sangat fatal oleh pihak UGD rumah sakit itu, yang merubah hidupnya menjadi duduk di kursi roda selama sisa hidupnya ini geng. Pada tahun 2025, sekian dekade berlalu, putusan juri pun memberikan ganti rugi sebesar 75 juta dolar kepada Jonathan dengan membagi 60%-nya kesalahannya kepada Dr. Womack dan 40%-nya kepada ahli radiologi. Jadi kejadian ini terjadi di Georgia ya geng, yang dimana pengadilan Georgia menggugat putusan pada bulan Maret 2025 dengan menegaskan bahwa tindakan Dr. Womack merupakan kelalaian berat. Gugatan tersebut menyoroti pentingnya diagnosis yang tepat waktu dan akurat dalam pengobatan darurat, khususnya dalam kasus yang melibatkan stroke. Dan pengacara si Jonathan ini mengatakan bahwa jika tidak terlambatnya mendiagnosis atas apa yang dialami oleh Jonathan ini, mungkin saja kelumpuhan atau stroke permanen ini tidak terjadi kepada Jonathan ini. Di foto geng, kalian bisa lihat geng, perbedaan dari foto awal dan sekarangnya si Jonathan ini nampak seperti orang yang berbeda geng. Damn. Jadi buat teman-teman yang mau kiropraktik, coba deh pikir-pikir lagi jika ini terjadi kepada kalian. Mungkin hari itu adalah hari sial si Jonathan ini. Jadi kita tetap juga berhati-hati geng, dan juga tetap antisipasi agar hal yang sama terjadi kepada kita semua. Kita masuk ke cerita kedua. Di cerita kedua ini ada seorang perempuan yang melakukan operasi bedah kepalanya geng, dengan melakukan ia bermain biola geng di tengah-tengah operasi bedah otaknya. Kejadian ini terjadi pada seorang perempuan yang bernama Dagmar Turner berusia 53 tahun, yang dimana Turner ini adalah seorang pemain biola yang sangat ahli geng. Ia bermain biola sejak ia umur 10 tahun hingga sekarang, yang dimana 40 tahun ia menggeluti dunia biola geng. Biola ini sudah menjadi hasrat bagi dirinya. Ia pun tidak mau kehilangan skillnya dalam bermain biola ini.
Turner ini diketahui menderita tumor yang tumbuh lambat pada tahun 2013 setelah mengalami kejang saat bermain simfoni dan orkes. Dan kemudian ia menjalani operasi pada tanggal 31 Januari 2020. Yang dimana operasi ini membuat si Turner ini sangat gelisah, geng, sangat panik, dan juga membuat ia ini parno. Yang dimana ia takut sekali setelah operasi nanti ia kehilangan skill bermain biolanya ini yang sudah ia geluti selama 40 tahun ini, geng. Ia pun berkonsultasi kepada dokter yang akan menangani ia operasi nanti, yang dimana ia menceritakan kepada dokter ini ia itu sangat takut sekali setelah operasi nanti ia kehilangan dengan skill bermain biolanya. Konsultan ahli bedah saraf Rumah Sakit King's College yang bernama K.U. Mars Askan yang meminta si Turner ini untuk memainkan biola saat melakukan operasi pengangkatan tumor di otaknya. Dokter Askan ini mengetahui apa keluhan dari si Turner ini atas apa yang akan dialaminya jika ia setelah operasi nanti. Dengan alasan tersebut, tim medis pun mengusulkan Turner untuk bermain biola di tengah-tengah prosedur operasi untuk memastikan sistem koordinasi dan bermain biolanya tidak terpengaruh. Karena operasi tersebut dilakukan dengan pengangkatan tumor dari lobus frontal bagian kanan dekat area pada otak yang mengontrol gerakan tangan kirinya. Jadi, para dokter yang menangani operasi si Turner ini melakukan 400 reseksi pengangkatan tumor setiap tahun. Dan biasanya banyak pasien melakukan tes bahasa, tetapi ini adalah pertama kalinya memiliki pasien yang bermain instrumen saat operasi. Para dokter ini tahu berapa pentingnya biola bagi Turner, sehingga sangat penting bagi dokter-dokter ini untuk menjaga fungsi di area otaknya yang memungkinkan untuk dapat tetap bermain biola setelah operasi ini selesai. Jadi, geng, sebelum prosedur, tim ahli medis menghabiskan 2 jam untuk memetak otak Turner untuk mencari tahu area mana yang aktif ketika si Turner ini sedang bermain biola. Hasilnya, dokter berhasil menghilangkan lebih dari 90% tumor tanpa merusak kemampuan motorik halus Turner. Amazing. Carry on, darling. Wow, geng, gimana menurut kalian, guys? Si Turner ini berhasil mencegah kehilangan motorik otaknya yang bisa memain biola ini atau keahlian biolanya setelah melakukan operasi bedah otak pengangkatan tumor di kepalanya. Dan apa yang diminta oleh dokter ini berhasil, dimana si Turner ini bermain biola ketika operasi berlangsung. 3 hari setelah prosedur selesai, si Turner ini pun dinyatakan selamat, geng, dari operasi itu dan tidak kehilangan motorik bermain biolanya. Dan si Turner ini pun pulang ke rumahnya bertemu dengan putra dan suaminya. Dan juga si Turner ini berharap dengan segera bisa kembali lagi ke orkestranya. Job, how was that, geng? 2 cerita tadi, yang mana menurut kalian paling memilukan? Yang di cerita pertama tadi, seorang pria yang datang ke kiropraktik yang akan mendapatkan kebugaran dan keregangan dalam sendi-sendi tubuhnya, namun berujung stroke dan juga menghabiskan sisa waktu hidupnya di kursi roda. Dan seorang perempuan di cerita kedua bermain biola saat melakukan operasi bedah kepalanya karena takut kehilangan skill bermain biolanya yang sudah ia geluti selama 40 tahun. 2 cerita yang menyeramkan namun memiliki ending yang berbeda. Jadi, geng, jika kalian suka dengan video ini, sebarkan video ini ke teman-teman kalian dan share video ini agar mereka juga tahu tentang apa yang kita bahas tadi. Jika kalian suka dengan konten ini, bisa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan saya minta maaf jika saya ada salah kata maupun penyampaian. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian mau request kasus apa yang akan kita bahas di next videonya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi saya Will Cirano,
Sampai jumpa di video berikutnya.